Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Berendo TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, kita masih dalam tema yang sama, yaitu razia penyakit masyarakat atau razia pekat. Untuk mengulas lebih jauh tentang razia pekat ini sendiri, kita masih bersama dengan Bapak Herman Syahrial, Pak ya. Kita akan berdiskusi lagi. Pak, kita lanjutkan lagi pertanyaannya, Pak. Tadi kan Bapak juga sempat mengatakan bahwa ada laporan, Pak, dari masyarakat terkait tempat hiburan malam yang ada di dekat pemukiman. Untuk melapor sendiri itu sebaiknya pertama kali melapor kemana, Pak? Apakah ada akses langsung untuk melapor? Apakah ada melalui aplikasi seperti itu sekarang, Pak? Ya, jadi untuk laporan itu biasanya masyarakat itu dihimpun oleh ketua RT-nya. Oleh ketua RT-nya melaporkan ke kelurahan, dari kelurahan itu biasanya langsung membuat surat pengaduan, laporan langsung ke kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu. Provinsi, Pak ya. Jadi biasanya juga kita akan tindak lanjuti dengan adanya laporan itu. Tetap akan kita datangi lokasi dimanapun itu. Nah, yang terbaru sekarang makanya saya sampaikan tadi, yang terbaru ini sepertinya akan bakal ada penertiban lagi nih. Penertiban lagi? Iya, karena sudah ada laporan, Pak ya? Sudah ada laporan dan mereka membandel gitu. Ya kan? Jadi kita sudah lakukan semacam himbauan, sudah. Nanti akan kita tingkatkan proses selanjutnya terkait dengan itu, menggunakan SOP, kan SOP yang kita gunakan supaya kita juga tidak disalahkan. Kemudian nanti kalau ini juga tidak diindahkan, kita akan buat SP1. SP1 surat peringatan pertama. Itu kita kasih spare waktu 7 hari, ya kan? Kita minta untuk segera meninggalkan tempat. Atau kalau mau membereskan tempatnya atau mau membongkar sendiri, silakan. Sebelum nanti dibongkar paksa gitu kan. Kemudian setelah spare waktu 7 hari, kita kasih lagi sebelum SP2. SP2 itu waktunya 3 hari. Kalau belum juga langsung kita adakan langsung, berarti eksekusi. 10 hari dari mulai pemberian ini sampai 10 hari masa waktunya, Pak ya? Kita lakukan eksekusi setelah itu. Langsung eksekusi, luar biasa. Berarti langsung gercep, Pak ya? Dapat laporan langsung dieksekusi seperti itu. Nih Pak, untuk lokasi sendiri tadi kan ada banyak lokasi yang mungkin berada di pemukiman atau mungkin ada kafe-kafe yang memang berizin, Pak ya. Tapi ada juga mungkin kafe-kafe remang-remang atau rumah-rumah warga yang sengaja dijadikan kafe remang-remang seperti itu yang tidak berizin, Pak. Nah, untuk perizinan lokasi hiburan malam itu sendiri apabila tidak berizin seperti itu, apakah ada sanksi tertentu apabila terjaring razia, Pak? Iya, jadi terkait dengan tempat hiburan kafe atau apapun namanya yang berada di lingkungan penduduk itu, makanya ini perlu memang peran serta masyarakat juga kan untuk mendukung kegiatan ini. Makanya dilaporkan kalau memang itu sudah mengganggu. Kemudian kalau memang itu memang tidak berizin, ya kan, tidak mempunyai izin usaha, izin bangunan, tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan, ya kan? Karena ada juga kafe-kafe ini izinnya tempat makan tapi beralih fungsi nanti, ya kan? Beralih fungsi. Itu mulai jam 12 ke atas itu udah beda tuh. Beda. Musiknya udah beda. Siang dia tempat makan. Iya, siang tempat makan sampai jam berapa? Sampai malam dia mulai musiknya udah beda lagi tuh. Makanya minuman keras sudah mulai keluar tuh. Itu sudah biasa bukan yang seperti itu. Makanya izin-izin itu juga memang perlu kita evaluasi. Kalau memang itu tidak berizin, jelas-jelas tidak berizin, akan kita tutup. Akan ditutup. Sanksinya langsung tutup. Langsung tutup. Ya, karena memang tidak ada itu izin untuk minuman keras itu nggak ada. Gitu. Baik, karena untuk minuman keras sendiri itu kan ada pajak yang ditanggung, Pak ya, harus melalui izin masuknya seperti itu. Iya, setahu saya itu kan izinnya kan mengeluarkan dari Pemda Kota yang mengeluarkan izin kan. Setahu saya izin untuk minuman keras itu aja belum ada sampai saat ini. Belum ada sampai saat ini. Itu. Berarti masih ilegal semua dong, Pak? Masih legal semua, makanya sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Kalau legal udah pasti dijual langsung. Iya, udah pasti dihidangkan gitu. Iya. Ini Pak, dari banyaknya penyakit masyarakat, Pak ya, seperti perjudian, prostitusi, ada juga pasangan mesum mungkin, Pak, ada juga premanisme dan juga minum-minuman keras seperti itu. Kalau untuk di Kota Bengkulu sendiri itu yang paling banyak ditemukan itu kasus apa, Pak? Iya, kalau di
Provinsi Bengkulu, Provinsi, di ya. kota Bengkulu ini sebenarnya yang paling banyak itu memang apa namanya minuman keras ini. Minuman keras, Minuman keras, termasuk juga prostitusi. Itu sudah agak parah itu sebenarnya. Ya kan? Padahal sebenarnya apa namanya sudah dari pemerintah juga sebagai apa namanya yang bertanggung jawab terhadap ketertiban umum dengan terutama masyarakat ini sudah sering juga dilakukan, ya kan. Tapi yang namanya mereka juga kan cari usaha, cari makan, ya kan, kadang-kadang bingung juga gitu kan. Nah, makanya setiap saat akan kami lakukan apa namanya razia, akan kami lakukan patroli, itu paling tidak akan apa namanya sedikit mengurangi. Makanya saya bilang tadi kita terlalu jauh lah kalau harus membasmi semuanya selesai gitu. Cita-citanya begitu, tapi cita-citanya begitu memang. Cuma paling tidak kita sudah berbuat. Ada berusaha tindakan Pak ya, tindakan langsung. Tadi kan paling banyak sendiri untuk minum-minuman keras Pak ya, tapi semua kasus kejahatan mungkin berawal dari sana. Iya, benar. Pak. Makanya saya bilang tadi, hampir semua tindak pidana itu biasanya berawal dari apa namanya tempat hiburan malam. Apa kafe remang-remang. Jadi mereka yang berada di situ itu udah nggak sehat semua itu biasanya. Ya, kalau sehat nggak berada di situ biasanya, ya kan? Iya. Nah, makanya pengaruh minuman, pengaruh apalagi narkoba, obat-obatan. Iya, obat-obatan itu udah merasa pede sendiri itu. Jagoan sendiri. Paling hebat, Pak. Paling hebat itu. Senggol dikit marah kan, berkelahi, ya kan? Nah, itu. Jadi itu juga bisa juga tindak pidana pencurian. Tindak pencurian itu kenapa? Mereka kan perlu modal itu, ya kan? Untuk beli minuman, untuk beli mungkin obat-obat terlarang itu perlu modal. Kalau nggak ada lagi mungkin yang mencuri, ya kan? Jadi tindak pidana itu biasanya berawalnya dari situ, cikal bakalnya seperti itu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, kami segera kembali.